Karena tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Karena tiba kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, janjimu seperti fajar.
pagi hari Tuhan dalam kebaktian. Itulah bukti kasih kemurahan-Mu yang benar-benar Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, sehingga kami Tuhan layak memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami untuk menyenangkan-Mu ya Bapa ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Kau yang berhadirat Tuhan, menaungi hati kami Tuhan, sehingga kami memuliakan dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami tahu Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami tengking, kami patahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja menaungi ibadah ini Tuhan. Dan kami juga yang mengambil pelayanan, imam-imam Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikan hati kami sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserahnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Pintu Kesempatan dari buku Kidung Mempelai. Masih terbuka, dengan itu marilah kita untuk datang di hadirat Tuhan dengan kuat dan tetap setia untuk datang beribadah kepadanya, karena janji keselamatan hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Jadi bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, segala sesuatu pasti beres. Saudara kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Barang siapa yang dia akan memperoleh semua yang di Yerusalem baru. Yesus anak domba yang mempelai pria surga akan menghapus air mata kita.
khawatir, karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan memelihara kita dengan itu. Dengan yakin kita datang di hadirat Tuhan, membawa semua pergumulan kita. Percaya Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kita. Ada amin? Puji bagi Tuhan. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Lingkupiku. Wanita sangat lembut, wanita kurnia. Haleluya, benar Tuhan, dalam naungan-Mu kami akan merasa tenang. Apapun yang terjadi di dunia di mana kami tinggal, janji-Mu adalah perlindungan yang sempurna.
Walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menonton saja, sebab janji-Mu adalah perlindungan yang sempurna, sampai Engkau mengangkat kami dari dunia yang fana ini ke dalam surga-Mu yang mulia. Itulah janji-Mu bagi kami. Kami datang ke sini untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan janji itu akan menghidupi kehidupan kami. Berkatilah pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, membuka jalan bagi kami, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami pulang penuh dengan sukacita surgawi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Saya ucapkan shalom. 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 Ya, puji Tuhan, harus bersemangat. Amin. Alkitab mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Nah, kita bersemangat karena Tuhan beserta, dan Dia berjanji akan menolong kita setiap waktu. Memang pencobaan bisa terjadi, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Allah itu setia, Dia akan membuka jalan bagi kita sehingga kita cakap menanggungnya. Mari saudaraku, kita akan membuka dulu Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 mulai. Perumpamaan seorang raja mengadakan pesta kawin, pesta besar. Kalau raja berpesta, tidak semua orang diundang. Gak semua orang diundang. Belum lama ini presiden kita Pak Jokowi mengadakan pesta perkawinannya. Dibuat di mana? Di Solo sama di Medan ya. Mantunya orang Medan. Ya, Saudara Nasution. Ya, tentu banyak yang diundang. Kalau seluruh Indonesia diundang nggak muat rasanya. Orang-orang pilihan, ya, orang pilihan. Ya, jadi Tuhan juga memilih yang akan masuk pada satu pesta terbesar sepanjang zaman. Ya, mari Matius 22 ayat 1 terakhir. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, raja itu adalah Allah kita, raja di atas segala raja. Anaknya itulah putranya Tuhan Yesus Kristus. Pengantinnya adalah kita ini. Amin. 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 Mau jadi mempelainya Tuhan? Hanya dua kemungkinan kalau kita tidak mau jadi mempelainya Tuhan, jadi mempelainya setan. Hanya dua kemungkinan. Jadi kita diundang nih, ya, diundang dulu ya, untuk masuk pesta perkawinan dalam bentuk ibadah. Terus perhatikan Ayatnya yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, sudah disampaikan undangan dulu dengan surat, biasanya sebulan sebelum hari H, ya, sebulan sebelum hari H sudah dibagikan undangan. Setelah hari H masih diberitahu. Barangkali lupa, dikasih tahu kembali. Hari pesta perkawinan putra raja sudah tiba. Ya, sudah waktunya. Terus Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. semua telah
tersedia. Semua telah tersedia. Ini raja di atas segala raja. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja yang mengundang kita datang ke sini beribadah. Ya, segala sesuatu sudah tersedia. Amin. Segala sesuatu kebutuhan kita sudah tersedia. Ini namanya raja di atas segala raja. Itu sebabnya kalau kita datang mungkin tadinya beban berat, ya, kemudian banyak khawatirnya, ya, sudah bebannya berat, tambah khawatir. Mau kepada siapa? Saudara lari kepada kakak, kepada adik. Terkadang, ya, ada saudaraku cerita, ya. Lalu dia berharap akan dapat sesuatu. Tapi karena dia datang pakai sendal capit, langsung pintu ditutup. Pintu ditutup. Tuh. Ya. Kecewa enggak? Kalau saudara datang kepada keluarga, pintu ditutup. Kecewa. Kalau Tuhan kita nggak pernah ngecewakan. Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat, yang letih lesu. Nanti aku akan berikan sentosa kepadamu. Nanti kita pulang dengan sentosa. Amin. Jangan dibawa lagi bebannya, ya. Jangan dibawa bebannya, ya. Bawa ke Tuhan sekarang, serahkan kepada Tuhan. Nanti segala khawatirnya hilang. Amin. Allah itu sanggup memberikan pertolongan, bukan manusia dia yang terbatas. Dia Allah yang maha kuasa, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yaitu kekuatan Allah, ya. Lewat apa? Lewat kita dengar firman Tuhan. Firman yang kita dengar adalah firman yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi hargai firman Tuhan. Percayakan dirimu pada firman Tuhan. Ya, terus berarti. Seulang, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Iya, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Jadi segala sesuatu sudah tersedia. Cuman banyak orang berdalih. Yang satu mengatakan, saya ini baru kawin, jadi saya masih bulan madu. Jadi bulan madu menghambat orang datang kepada Tuhan. Ya, nggak tahu bulan madunya 5 bulan atau berapa lama itu kan muncul ibadah. Ya. Yang satu bilang, saya ini baru beli lembu 5 pasang. Bayangkan sekali beli lembu berapa pasang? 5 pasang, berarti 10 ekor. Kalau 5 pasang 10 ekor, katakanlah sapi sekatu lembu itu kurang lebih ya mungkin 3 juta 1 ekor. 5 juta lah paling murah, ya kan? Nah, kalau 2 6 juta. Kalau 5 kali 5 jadi berapa tuh? Banyak duitnya sekali beli langsung harga 30 juta. Ya. Jadi ini menghambat. Saya baru beli lembu, saya mau coba dulu. Jadi saya nggak bisa datang, ya. Banyaklah darinya orang, ya. Tapi ini semua ibu-ibu, ada yang lansia, ada yang remaja mungkin muda, ya. Kita datang ke sini, kita ini ingin dipuaskan oleh Tuhan. Sebab kalau datang ke pesta, makan, minum, pulang dengan puas. Nanti kita pulang dengan puas. Amin. Puas. Nah, jadi ini pesta rohani. Pesta rohani melebihi pesta jasmani yang makan nasi, sate, ya. Nah, tapi itu hanya di mulut dan di perut, ya. Tapi kalau firman yang kita dengar ini menjamin saudara sampai hidup yang kekal. Amin. Sampai hidup yang kekal. Jadi makanan yang kita terima ini menjamin kita sampai pada hidup yang kekal. Kalau makanan di dunia, ya nanti kenyang udah buang di toilet, kan begitu kan? Nah, tapi kalau ini
makanan yang menjamin sampai pada hidup yang kekal. Itulah yang akan diberikan kepada kita. Amin. Jadi makanya dikatakan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pastikan dulu diri saudara selamat, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau sudah tertulis nama kita di sana, aduh enak. Ya, enak. Berarti kalaupun kita meninggalkan dunia, kita sudah pasti masuk surga. Sebab setiap orang yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan akan dicampakkan di dalam lautan api dan belerang. Jadi betapa pentingnya nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, kalau nama ibunya sudah ditulis, ya nama suaminya juga ditulis. Amin. Nah, jangan istrinya masuk surga, suaminya terhilang. Ya, nah, kalau ada anak, ayo ya sama anak. Sebab rencana keselamatan adalah seisi rumah. Amin. Seisi rumah. Contohnya adalah Nuh, istrinya 3 anak, 3 mantu. Istrinya Nuh, istrinya 3 anak, 3 mantu. Yang lain itu semua tenggelam dalam lautan yang luar biasa, namanya air bah. Ya, Nuh dia lihat, jadi saksi mata dia, semua manusia kelapar berenang mungkin hanya beberapa hari atau berapa jam tenggelam. Ya, tapi Nuh ketika bahtera ketika hujan makin lebat, makin naik, makin besar pencobaannya, makin naik rohaninya. Amin. Nah, ingatlah dunia ini sedang dalam pencobaan sekarang. Pencobaan apa yang datang sekarang? Corona, COVID-19. Dari 1 orang ke 2 orang, dari 1 kota ke banyak kota, bahkan seluruh dunia. Nggak ada terkecuali. Ini namanya sedang menjalar. Ini memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sudah dinubuatkan. Tidak ada terjadi di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan melakukannya, tanpa memberitahu dulu kepada hamba-hambanya. Jadi Tuhan itu memberitahu kepada hamba-hambanya, dan kemudian setelah itu barulah dilaksanakan. Amin. Itu kata firman. Coba ya dalam kitab, ya dalam perjanjian lama, kitab Amos. Ya, mari kita baca dulu sedikit. Ya. Mendahuluinya. Ya, ayah. Kitab Amos pasal yang ke-3 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya. Adakah terjadi di satu kota Allah tidak melakukannya? Ada 10 tulah di Mesir, dari air menjadi darah sampai nanti kematian anak sulung, semua pelakunya adalah Allah. Amin. Nah, untuk menghukum orang-orang Mesir yang memperbudak umat Tuhan seberapa lama? 400 tahun. Tapi Israel tidak ada satu pun yang kena celaka. Alkitab mengatakan seekor anjing pun tidak diizinkan oleh Tuhan menggonggong kepada orang Israel. Jadi Tuhan betul-betul menjaga umatnya dari segala mara bahaya. Amin. Jadi dari corona ini pun saudara pasti dijaga oleh Tuhan. Amin. Dijaga dengan sempurna. Jadi ketika kita beribadah ini namanya sedang mencari perlindungan, sedang mencari
perlindungan. Kamu nanti akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi nanti ada bedanya, ya. Setiap orang yang beribadah, kalau Tuhan hadir di situ, pasti terjadi perlindungan. Tuhan melindungi. Kalau Tuhan hadir, kecuali Tuhan tidak hadir. Ya, tapi Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Jadi sekarang ini Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk melindungi kita. Amin. Nanti sampai kepada anak cucumu, dampaknya ada. Amin. Dampaknya ada. Berdampak ke semua. Satu orang benar itu berharga di mata Tuhan. Satu orang bisa menyelamatkan seisi kota. Bayangkan. Apalagi keluarganya pasti dilindungi. Jadi usahakan hidupmu benar. Amin. Usahakan benar. Satu orang bisa melindungi satu kota. Tidak pernah Tuhan menghukum orang benar dengan orang fasik. Tidak pernah. Dikeluarkan dulu orang benar, baru dihukum. Bisa ngerti? Lot kan dikeluarkan dulu dari Sodom dan Gomora, baru setelah itu dihukum. Tuhan tidak pernah menghukum orang benar dengan orang fasik. Nanti seolah-olah orang benar itu sama dengan orang fasik. Tapi Tuhan selalu membuat perbedaan. Kamu akan beda perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, terus perhatikan. Ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Jadi semua keputusan Allah disampaikan kepada para nabi, hamba Tuhan. Tidak pernah dia mendahului. Ya. Tuhan itu cermat. Amin. Dia beritahu kepada hamba-hambanya supaya nanti hamba Tuhan memberitahu kepada umatnya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Pernah merasakan kebaikan Tuhan? Masih baik Tuhan? Upah dosa maut lu. Sampai sekarang kita masih hidup. Sudah berapa kali berbuat dosa? Udah gak kehitung. Tapi Tuhan masih baik. Tuhan mengampuni. Amin. Nah, jarak manusia dengan maut cuma selangkah. Tapi sampai sekarang kita melangkah gak mati-mati ya. Berjalan gak mati-mati. Karena Tuhan baik. Tuhan baik. Nah, saudara. Jadi Tuhan itu memberitahu. Coba Habakuk 3:5. Ya sedikit. Ya. Ya, ada yang baru supaya tahu. Habakuk 3:5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar. Ya, terus dan demam mengikuti jejaknya. Ya, baca sama-sama. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Sampar itu artinya penyakit menular. Penyakit menular. Kalau corona menular, kok tahu? Menular, cepat menular. Ya, jadi sebelum Tuhan datang, mendahului kedatangan Tuhan, yang datang adalah penyakit menular, demam. Kalau corona, demam sama batuk ya. Salah satu cirinya panas, demam. Tuh, ya udah dibuatkan kan, betul nggak? Ya, kan Tuhan mau datang nih. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, jadi kita ini adalah saksi mata atas kegenapan nubuatan firman Allah. Semua firman Allah akan digenapi pada zaman kita ini. Amin. Jadi jangan berleha-leha, jangan santai, ya. Pikirkan keselamatanmu, keluargamu. Jangan ada satu orang yang tertinggal, yang binasa. Tapi supaya semua nanti ikut disingkirkan. Amin.
3,5 tahun di padang gurun, sudah itu nanti kerajaan 1000 tahun, setelah itu masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Itu tahap-tahapan. Tapi sebelum itu datang, akan datang dulu penyakit yang disebut demam. Penyakit demam mendahului kedatangan Tuhan. Ini peringatan. Belum masuk metrailo, belum masuk sangkakala, belum masuk cawan. Kalau udah masuk, nah itu cepat sekali. Cepat sekali. Ya, namanya kuda-kuda itu cepat lari. Ya, jadi kita ini adalah saksi mata atas kegenapan firman Tuhan. Maka kita ini harus berjaga-jaga, berjaga dan berdoa. Amin. Berjaga dan berdoa. Ini minimal 1 jam sehari. Berapa lama? Berapa lama? 1 jam. Udah pernah berdua 1 jam sehari? Belum. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa banyak datang pencobaan? Karena tidak berdoa. Itu kata Tuhan Yesus ya, bukan kata saya. Ya, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, roh itu penurut. Roh kita sebenarnya pengen berdoa, dagingnya yang lemah. Daging maunya tidur. Orang yang suka tidur jadinya miskin. Miskin rohani. Bapak-bapak jangan suka tidur ya. Ambil waktu untuk berdoa. Ibu-ibu jangan suka tidur. Boleh tidur, tapi jangan lalaikan berdoa. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nanti pencobaan besar akan terjadi. Tapi kita atasi dengan beribadah dan berdoa. Coba dalam Injil Matius. Ya. Injil Matius. Ya. Ya, pasalnya yang ke-26. Ayat 60, perhatikan. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun Matius 26 ayatnya yang ke-40 ya. Ini betulan kacamata tahu barusan. Ayatnya yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Disuruh berdoa malah tidur, disuruh tidur malah nonton. Kebalik manusia ya. Disuruh doa malah tidur. Waktu tidur malah nonton. Di tempat ibadah jadi ngantuk. Di sini mah nggak ada, semua melek mata. Amin. Nggak ada yang ngantuk lah. Amin. Nggak ada. Ya terus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berapa lama? 1 jam dari waktu 24 jam. Perhatikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Jadi kalau mau hidupmu enak, damai, penuh sukacita, rajin berdoa. Amin. Rajin berdoa. Ini memang pekerjaan berdoa ini pekerjaan membosankan memang berdoa. Membosankan. Tapi Alkitab mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Semua persoalan manusia cuman doa solusinya. Doa solusinya. Apapun masalahnya. Kalau ada kebutuhan, Yesus berkata, mintalah kepadamu akan diberi. Ya, cari kamu akan mendapat. Ketok nanti pintu akan dibuka. Ya, Alkitab mengatakan kalau ada sahabat datang kepada sahabatnya,
waktu tengah malam. Tengah malam. Tengah malam itu zaman kegelapan. Masa-masa gelap. Ya, masa gelap. Datang temannya kepada teman. Kenapa? Karena temannya, sahabatnya datang ke rumahnya, nginap di rumah sahabatnya. Kebetulan dia tidak punya apa-apa, tidak punya roti. Lalu dia datang ke rumah sahabatnya, dia ketok pintu rumah sahabatnya. Sahabat, bukakan aku pintu. Seorang sahabat datang ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi walaupun tuan rumah itu berkata, aku sudah tidur dengan anakku, janganlah mengganggu aku. Tapi Alkitab mengatakan, karena sikapnya yang tidak mau malu itu, akhirnya dibuka pintu dan diberikan apa yang diperlukan. Jadi berdoa merasa tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi begitu. Merasa diri tidak ada apa-apanya. Sebab aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepada sahabatku. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan merasa ada apa-apanya. Kalau saudara sudah ada apa-apanya, tidak perlu saudara ditolong. Betul kan? Tapi ketika kita merasa kosong, tidak ada apa-apa, maka saat itulah Tuhan iba kepada kita, menolong kita, dan semua kebutuhan kita terpenuhi. Amin. Tuhan itu ingin supaya kebutuhan kita, semua kebutuhan kita terpenuhi. Masih banyak yang kurang? Ibu-ibu, masih banyak kurang? Masih banyak kan? Mintalah kepadamu akan diberi. Tapi merasa diri ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ya. Coba kalau ada orang datang kepada saudara lalu tangannya di atas. Bagaimana? Meminta tangannya di mana? Tapi tangannya di atas. Ya, orang minta tangannya di mana? Di bawah. Di bawah. Bukan saja di bawah. Kalau bisa bermohon. Bermohon. Mungkin sekali belum, 2 kali belum. Tapi sikap kita yang tidak merasa malu datang kepada Tuhan. Ya, terkadang Tuhan menguji kesabaran kita. Kesabaran kita. Sekali belum. Ya, saya belajar dari Zakaria dan Elisabet. Siapa saudaraku? Zakaria dan Elisabet. Dua-duanya benar. Sama-sama keturunan imam besar. Zakaria itu imam besar yang melayani di Mesbah Dupa. Ini gambar Zakaria. Ya. Sudah lama dia berdoa. Dia lama membakar dupa. Bermohon supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak. Tapi tahun pertama, kedua, sampai lansia, sampai tua, doanya belum dikabulkan. Tapi ingat, rencana Tuhan ada. Amin. Rencana Tuhan yang pasti ada. Memang saat itu kita belum ngerti apa rencana Tuhan. Nanti di ujungnya baru kita tahu. Kemudian dia coba lagi bakar dupa. Masuk ke dalam bait Allah. Bawa mesbah dupa di situ. Ya. Kemudian waktu dia membakar dupa, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat berkata, Zakaria, jangan takut. Doamu sudah didengar oleh Tuhan. Istrimu Elisabet akan mengandung dan beri namanya Yohanes. Memang dia nggak percaya. Dia yang minta, tapi dia tidak percaya karena sudah terlalu lama.
Lalu kata malaikat itu, ini tandanya bagimu, engkau akan menjadi bisu. Akhirnya dia keluar dari bait bisu. Tapi itu pertanda bahwa doanya sudah dengar. Amin. Inilah pertanda begitu. Kamu nanti akan bisu. Bisu dia. Ya, bisu. Udah itu nanti istrinya Elisabeth mengandung. Sudah mengandung, lalu kira-kira 9 bulan 10 hari, ya lahir. Nah, ini mengenai nama. Ada orang bilang namailah dia Zakaria. Masa nama anak dengan bapak sama? Wah, banyak kasih nama anaknya Zakaria dengan Elisabeth ini. Ya, lalu diambil batu tulis, tanya bapaknya. Soalnya Tuhan yang kasih anak itu. Tanya, lalu namanya adalah Yohanes. Begitu terlepas pengikat lidahnya. Dan dia bisa berkata-kata dan tidak bisu. Lihat, Yohanes adalah manusia terbesar sepanjang zaman. Amin. Yohanes adalah manusia terbesar sepanjang zaman, dari sejak Adam sampai kelahiran manusia terakhir. Yohanes adalah manusia terbesar. Amin. Itulah hasil doa. Tekun berdoa, hasilnya besar. Amin. Nah, coba ini Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, di antara semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan. Kita ini lahir dari mana nih? Perempuan. Ya, terus. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, tidak pernah orang tampil sebesar Yohanes Pembaptis. Ini hasil dari ketekunan berdoa. Gak ada orang sebesar Yohanes Pembaptis. Sudah tahu beritanya Yohanes? Yohanes membawa satu berita besar, kabar yang besar. Dia menampilkan Yesus sebagai mempelai. Sebagai apa? Mempelai. Dia berkata, yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku. Amin. Jadi Yesus itu mempelai pria surga. Jemaat Tuhan itu mempelai wanita. Mari, dalam Yohanes 3 ayat 30. Perhatikan. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Ayatnya yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Terus, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, 29. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Ya, yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Kalau ada mempelai laki-laki, pasti ada mempelai perempuan. Ya, kalau ada mempelai perempuan, pasti ada mempelai laki-laki. Sudah pernah jadi mempelai? Sudah, ya. Kalau ada mempelai laki-laki, pasti ada mempelai perempuan. Jadi Yohanes itu sahabat mempelai. Ya, bukan mempelai tapi sahabat. Terus perhatikan. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, sukacitanya penuh. Ini pengajaran mempelai, membawa sukacita. Membawa apa? Sukacita. Sukacita besar. Amin. Karena Yesus akan datang kembali sebagai mempelai. Sebagai apa? Mempelai.
bukan sebagai bayi yang lahir 2000 tahun lalu di kandang domba. Bukan. Ya, dia akan datang sebagai apa? Mempelai. Kalau ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki, pasti ada mempelai perempuan. Saudaralah mempelai perempuan. Amin. 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 Iya kan? Iya kan? Mau jadi mempelainya Tuhan? Ah iyalah. Jelek-jelek begini jadi mempelainya Tuhan. Ya maulah. Kita ini akan dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna tanpa cacat celah. Walaupun kita banyak cacatnya, banyak kekurangannya, tapi nanti semua aib umatnya akan dihapus. Akan dihapus. Dihapus semua aib umatnya. Nah, jadi ini kita sebenarnya gereja ini sudah dipertunangkan sebenarnya. Ya, sudah dipertunangkan. Sudah dipertunangkan. Ya, biasanya perkenalan, pertunangan, pernikahan. Perkenalan itu halaman. Pertunangan itu ruang suci, pernikahan itu ruang maha suci. Tabut perjanjian itu pernikahan. Ya, jadi kita ini sebenarnya sudah ditunangkan. Amin. Sudah di apa? Ditunangkan. Tinggal datang Yesus nanti, song-songlah mempelai laki-laki datang. Kita akan masuk pada pesta kawin anak domba. Jadi sudah waktunya gereja yang tertidur bangun. Bangunlah kamu yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Ya, semua tidur, semua mempelai tidur. Tapi pengajaran ini membangunkan yang tertidur. Semua tidur. Yang bijaksana tidur. Yang bodoh juga tidur. Tidak ada yang tidak tertidur. Tapi suara tengah malam berkata, song-songlah mempelai datang. Langsung pada bangun semua. Yang tertidur jadi bangun. Amin. Mudah-mudahan saudara selama yang tertidur sekarang dibangunkan rohaninya. Amin. Yesus akan datang sebagai mempelai. Jangan tertidur rohani, jangan tidur. Bangunlah kamu yang tertidur. Ya, jadi jangan terus tertidur rohani. Ya. Jangan apa? Tertidur. Jadi gereja sudah ditunangkan. Coba 2 Korintus 2 ayat 11. Perhatikan. 2 Korintus 11 ayat 1. Ya. 2 Korintus 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Ya, kecil kebodohanku kata Paulus. Ya, saya ini orang beriman. Memang ada kebodohan sangat kecil. Terus, memang kamu sabar terhadap aku. Terus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Terus, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, amin. Sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, itulah Kristus. Jadi kita ini sedang menanti kedatangannya kedua kali. Amin. Supaya kita ini nanti masuk pada pesta nikah kawin anak domba. Penuh sukacita. Ya, penuh sukacita. Coba Wahyu pasal yang Wahyu 19 ayat 7. Perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini sudah waktunya. Timingnya sudah tiba. Pesta kawin anak domba. Itulah Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Dia mati menebus kita untuk dijadikan mempelai perempuannya. Amin. Supaya kita nanti berbahagia. Berbahagialah mereka yang diundang. Terus perhatikan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya telah siap sedia. Amin. Amin. Pengantinnya siap sedia. Ada cerita saudaraku mau kawin, ya. Malah
Pengantin perempuannya belum siap. Kabur. Berapa bulan? Ada setahun lalu ya. Setahun lalu ya, peristiwa. Semua sudah siap, makanan tersedia, semua sudah tersedia. Nggak ada tidak tersedia. Ya. Pas harinya, mempelai perempuannya nggak mau. Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu? Malunya. Mau nggak jadi mempelainya Tuhan? Atau kabur? Mau lari? Mau nikah sama raja si atas segala, itu paling kesukaan. Ya, ini pesta rohani. Ya, terus perhatikan. Yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, ini pakaian mempelai lenan halus. Lenan apa? Halus. Saya harus belajar jadi halus, ngomong halus. Suku apa yang paling halus ya kalau ngomongnya? Jawa ya. Walaupun kakinya kejepit. sudah kaki kejepit tetap aja mas. Mas, kita jangan kaki kejepit kesenggol sedikit kita juga tahu lu siapa gua. Ya, belajar lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau mau bahagia lemah lembut. Amin. Jangan kasar. Ya, coba orang pedagang lemah lembut orangnya kan, mas mau beli apa mas? Ya, dipegang begitu jangan bilang udah dipegang-pegang gak beli lagi, kabur dia gak datang. Udah dipegang gak beli, gak datang lagi. Mas gak apa-apa pegang, gak apa-apa pegang. Akhirnya dia sungkan, akhirnya beli tuh. Nanti dari mulut ke mulut, si itu, si mas itu, si ibu itu ini bager, bager pisan. Udah murah, ini bager apa teh? Sabar, lembut orangnya. Udah di mulut ke mulut. Eta warung teh sebulan Gus, penuh pembeli. Ini buka warung teh kadang setahun dibuka hanya berapa orang yang beli. Ayo miliki roh lemah lembut. Amin. Berbahagia. Pedagang yang lemah lembut berbahagia. Pengusaha yang lemah lembut berbahagia. Itu kata kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ibu-ibu lemah lembut ya Bu ya. Amin. Bagaimana ke suaminya lemah lembut enggak nih? Suami-suami lemah lembut enggak? Ya. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nanti jiwamu mendapatkan tenang. Ya, saya pernah lihat waktu saya mau ke sini lah, mau ke Jawa ini. Jadi tempat saya akan berangkat itu ada beberapa rumah. Kemudian saya kira-kira jam 7, jam 6 pagi saya lalu lalang begitu kan. Bangun pagi daripada terus di tempat tidur, udah doa, udah baca Alkitab, udah dia situasi. Waktu saya lihat ada di situ satu keluarga tampak bunuh dia, kelo, koplo, semua. Ini ngeri sekali nih keluarga ini. Ya, pokoknya tampak bunuh. Bagaimana ini rumahnya kasar terus. Semua bahasanya kasar. Ngeri. Ya, ngeri. Bagaimana kalau bahasa kampak bunuh ini? Ngeri ya. Keluarga anak Tuhan janganlah seperti itu. Amin. Kalau sudah terlanjur seperti Roba sekarang, nanti semua pulang dari sini sudah lemah lembut. Amin. Sudah lemah lembut. Usahanya nanti dagangannya laris. Iyalah.
Amin. Nah, ya kan dengar firman ini diperhatikan, ya, berbahagialah orang yang mendengar dan malah melakukan. Begitu ada praktek, nanti berkat Tuhan pasti datang mengalir. Mengalir. Karena Tuhan itu selalu menepati janjinya. Ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, terus. perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ini adalah perkataan Allah bahwa akan ada pesta kawin anak domba. Jadi kita sedang mempersiapkan diri sekarang menjadi mempelainya. Amin. Nah, tengah malam terdengar mempelai datang. Ya, coba Matius pasal yang ke-25 ayat 6. Perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ya, kapan terdengar suaranya? Tengah malam, tahu artinya puncaknya dosa, puncaknya kejahatan, puncaknya kesukaran dunia. Dunia sekarang sedang mengarah pada satu kesukaran yang besar. Tetapi saat pada puncak kesukaran, disitulah nanti terdengar suara, song-songlah mempelai datang. Kita pun bergegas menyambut dia. Amin. Kita tinggalkanlah dunia ini. Amin. Tinggalkan dunia ini. Kita akan dibawa ke pesta mempelai. Terus perhatikan. Mempelai datang, song-songlah dia. Nah, song-songlah dia. Amin. Jadi kita mempersiapkan diri jadi apa ini? Mempelai. Amin. Mau jadi mempelainya Tuhan? Nah ini dia. Perkataan ini adalah benar-benar perkataan dari Tuhan, bukan perkataan manusia. Ya, bukan perkataan manusia. Jadi benar-benar perkataan dari Allah. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan sangat baik. Ya, jadi dia perhatikan makin rendah kehidupan seseorang, makin diperhatikan. Makin rendah, makin diperhatikan. Kalau saudara baca kitab bagaimana sikapnya Abraham ketika ada 3 orang datang ke kemahnya. 3 orang itu maksud itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Datang ke kemahnya. Sikapnya Abraham, dia adalah sujud. Mukanya ditaruh di tanah, dia sujud serendah-rendahnya menghadap Tuhan. Amin. Jadi begitu. Makin kita merasa kecil, makin kita ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa diri besar, jangan merasa diri tinggi, tapi merasa diri kecil. Amin. Nah, merasa diri kecil dan hina. Makin kita merasa diri kecil dan hina, kepada kitalah tertuju kasihnya Tuhan. Kalau air mengalir ke tempat tinggi, ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Air itu ibarat firman Tuhan, Roh Kudus, kasih Allah. Disamakan dengan air. Ada nyanyian kan? Ya. Air. Seperti firmannya seperti air. Rohnya seperti air. Terus apa lagi? Hah? Berkatnya seperti air. Dia mengalir ke tempat yang makin rendah makin dikejar, makin rendah makin dikejar. Dikejar oleh Tuhan, hati yang rendah. Akhirnya dipenuhi dengan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Ya, saya sedikit lagi. Jadi kita ini datang memenuhi undangan Tuhan. Mari, Matius 11. Boleh, Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu
dan berbeban berat. Ini undangan Tuhan. Undangan Tuhan. Ya, mungkin udah lama kita mikirkan, aduh bagaimana ya jalan keluarnya, aduh pusing, gak bisa selesai. Jangan andalkan manusia. Amin. Jangan andalkan pikiranmu. Bawalah kepada Tuhan. Serahkan segala kuatmu. Karena Dia memperdulikan engkau. Dia peduli pada kita. Mungkin saudara kita tidak peduli. Tapi Tuhan Yesus peduli pada saudara. Amin. Dia peduli terus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Diberikan apa? Ketika lega, nanti semua pulang dari sini lega. Lega. Karena Tuhan mengundang kita. Mari bawa segala pikulanmu terus. Pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Bayangkan Tuhan itu lemah lembut, rendah hati. Sudah Tuhan. Luar biasa, lemah lembut dan rendah hati terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ya, beban yang dari Tuhan itu ringan, enak. Firman Tuhan itu enak, ringan. Firman Tuhan itu enak, ringan. Beda dengan beban dunia, berat, membuat kita capek, letih, lesu. Ya, Dia mengundang kita, marilah padaku semua orang yang berpikulan berat, yang letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan, sentosa kepadamu. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah. Ku datang Tuhan. Ku datang, engkaulah mukalis yang engkau datang. Ya, ku datang, engkaulah. Ya. Dia mengasihi kita. Tuhanku, Kau panggil, marilah kelak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Berdua, ku datang lembut, sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Datang engkaulah mukalis yang angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam dapur. Ku
Bait 3 sekali. Ku datang engkaulah, bukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat, dan akan beri senang. Kur, wanita saja, lembut. Ya, kau dia bisa berdoa. Singar saja semua tundukkan kepala. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi singar lembut. Mari dia mengundang setiap mari padaku. Semua yang sakit, yang letih, lesu, berbeban berat. Mari yang mau didoakan boleh berdiri saudara di tempatmu. Singar tetap menyanyi. Mari. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam. Dan sekali lagi kuat. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin. Sucikan hati saya di dalam darah. Mari berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu, bawa bebanmu yang berat. Tangannya siap menampung semua beban berat. Sanggup menghapus air matamu, memberi kelegaan padamu. Jangan ragu, jangan ragu kepada undangan Tuhan. Jangan ragu pada kuasa Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup mengangkat bebanmu. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup bagimu. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, penyelesaian dan solusi dari semua masalah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong engkau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus membuka jalan bagimu. Dia tidak pernah kehabisan cara dan akan menolong anak-anaknya. Tolonglah mereka semua. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan, sehingga hati kami lega dan sentosa. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa, kami sampaikan keluh kesah kami. Tuhan mendengar kami. Tuhan memberkati kami. Sekarang hati kami pun lega, tenang, sentosa. Di dalam kami datang kepada Tuhan. Kami tidak bawa lagi masalah kami.
Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita jalankan sekali persembahan. Ini masih tetap untuk baksos ya. Kita nyanyikan nyanyian Soteria. Soteria. Ya, penyalurannya sebulan sekali ya. Sebulan sekali penyalurannya. Bulan kemarin udah. Ya, bulan ini ya kemarin sudah belanja. Kemakmuran hari demi hari Yesus mengatur. Soteria hari ini ada keselamatan. Soteria hari ini ada kesehatan. Soteria hari ada kemakmuran hari demi hari Yesus menanggung. Soteria itu bahasa asli Alkitab ya, artinya keselamatan, kesehatan, kemakmuran. Jadi soteria artinya apa? Keselamatan, kesehatan, kemakmuran ya. Jadi kita ini pulang soteria, amin. Selamat terus sehat, makmur, berkecukupan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara, persembahan saudara. Dan sebagai warta jemaat, hari Selasa kita ada 2 puasa. Mulai jam setengah 8 hari Senin malam sampai jam setengah 8 hari Selasa. 2 puasanya di rumah masing-masing, dibuka bersama di sini mulai jam setengah 7 sampai setengah 8. Menu untuk buka puasa tidak perlu dibawa, Ibu Gembala sudah sediakan ya, sudah disiapkan. Jadi Selasa itu 2 minggu sekali ada 2 puasa ya. Biasanya 1,5 jam, cuma masa pandemi ini 1 jam saja. Ya. Kemudian Rebo itu pendalaman kitab di Cimindi, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu remaja muda online, sekolah minggu masih online. Ya. Minggu depan kita kumpul di Cimindi itu jam 7:30, di sini jam 10:30. Ya, ajaklah teman saudara, keluarga saudara untuk mengalami pertolongan Tuhan. Itu nomor HP saya, selalu saya bikin suara Firdaus setiap hari. Ada suara Firdaus ya, renungan harian ya. Boleh ditulis ya, renungan harian saya bikin sendiri ya.
itu diterima banyak orang, ya ribuan orang menerima, ya karena di kami asosiasi pendeta sudah berapa ratus, ya belum pendeta di gereja kami GBS, gereja kita, belum lagi di marga-marga, belum lagi di persekutuan, ya. Jadi kita bikin renungan untuk menguatkan, menghibur, menolong anak-anak Tuhan, ya. Apa lagi? Ada yang sakit? Ya, kalau tidak ada, apa lagi? Ada tambahan? Tolong doain anak saya sekarang sedang koma. Oh, sedang sakit? Iya. Di Solo. Oh, di Solo. Oh. Kalau tak. Selasa saya akan berangkat ke sana. Oh, ya. Sakit apa? Sakit. Ya, Tuhan tolong, ya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Ya, yang mati saja bisa hidup, ya. Lebih dari kanker sudah mati, ya. Tapi bisa dihidupkan kembali, ya. Anak kecil 12 tahun ada, yang Dorcas yang ibu-ibu juga dibangkitkan, ya kan? Lazarus, Dorcas, ya, anak Tabita, anak Jairus, ya, semua bisa ditolong, ya. Mari kita tutup dalam doa. Lupa tadi namanya siapa, Bu? Ya, Neti Norce. Ya. Neti Norce. Ya, kita berdoa, ya. Haleluya. Buat Ibu Neti Norce yang sedang bergumul melawan penyakit yang berat, kanker yang ada pada tubuhnya. Engkau pernah menjadi manusia dan beratnya hidup di dunia, namun Engkau sudah menang dan menang dalam menghadapi semua uji coba, termasuk penderitaan ketika Engkau disalib di atas kayu salib. Seluruh tubuhmu hancur oleh pukulan cemeti yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Namun Engkau berkata, Bapa, ampuni mereka. Dan kemudian Engkau bangkit dalam tubuh kemuliaan. Semua bekas-bekas itu hilang semua. Betapa ajaibnya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu yang terkasih ini. Lawat dia Tuhan. Ulurkan tanganmu. Kalau ini datang karena dosa kesalahan, ampuni kesalahannya, ampuni dia. Kalau ini datangnya dari kuasa kegelapan, dan mohon supaya Engkau mengulurkan tanganmu. Kami doakan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni dosamu, Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kuasa darah Yesus menyucikan. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan baru padanya. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong dia. Di atas segalanya itu kehendak Tuhanlah yang baik yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat perjalanan ibu kami melihat anaknya. Tuhan kiranya menyertai pulang pergi. Terima kasih, segala yang dibutuhkan Tuhan akan mencukupi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga jemaatmu minggu ini. Biji matamu, kekasihmu mempelaimu. Tuhan tolong kami dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini. Lindungi kami, pagari kami, jauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kami, rumah kami, termasuk COVID-19 ini. Jauhkan dari rumah kami supaya kami merasa aman. Kami yakin ibadah
ibadah kami tidak sia-sia, akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan segala penyakit pun dilalukan, dijauhkan dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Minggu ini berkati semua aktivitas anak-anak-Mu. Buatlah mereka berhasil bersama Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini, Lurah, Camat, Muspika setempat. Begitu juga Bupati kami dan Gubernur kami, Presiden kami. Tuhan berkati, TNI Polri berkati semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami pulang penuh dengan sukacita dari surga. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dan mujizat-mujizat Tuhan. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Haleluya. Amin. Selamat